Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama ya. Mungkin sebagian ibu bapak lihat, ini Pak Yo kenapa sih jalannya pincang-pincang. Kamis 2 minggu yang lalu saya kecelakaan sepeda motor. Saya ditabrak, saya jatuh, dan kaki saya itu kepuntir pergelangan kaki kirinya. Jadi makanya sakit sekali. Tapi bersyukur hari ini bisa berdiri tanpa alat bantu. 2 minggu yang lalu saya khotbah di TSD, sepanjang ibadah duduk di panggung dengan pakai tongkat. Minggu lalu pelayanan ke Manado, untuk pertama kalinya dalam hidup saya di depan umum didorong pakai kursi roda. Dan selama ibadah juga duduk di panggung sendiri sampai pakai tongkat. Hari ini bisa berdiri, tadi kabupaten 1 sudah, dan sekarang kabupaten 2, walaupun kakinya masih tidak nyaman, tapi saya percaya kekuatan Tuhan akan menopang. Saya itu sempat ngomong satu hal, ketika ditanya mau batalkan jadwal pelayanan enggak? Saya bilang, gue belum pernah dengar ada pengkhotbah mati karena kakinya sakit. Jadi saya nggak mau batal ke ibu bapak ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mencari keadilan. Ibu bapak sekalian, kita hidup di zaman modern, zaman di mana konflik antar individu, zaman di mana menuntut secara hukum itu semakin marak. Hak saya dilanggar. Saya tidak sudi diperlakukan seperti ini. Saya tidak peduli apa yang kalian lakukan. Saya ingin hak saya. Saya hanya ingin hak saya. Hanya itu. Saya menginginkan keadilan. Saya harus mendapatkannya. Mungkin kita sering mendengar. Atau mungkin kalimat seperti ini terlontar dari mulut kita. Kalau kita buka internet, kita dengan mudah akan menemukan nih, bagaimana zaman kita, bagaimana masyarakat kita ini dipengaruhi oleh masalah gugat-menggugat secara hukum. Ada anak yang menuntut orang tuanya, ada orang tua yang menuntut anaknya. Ada orang tua murid atau murid sendiri yang menuntut pihak guru, pihak sekolah. Atau atlet dan keluarganya yang menuntut pelatih, ada istri yang menuntut suami, ada karyawan yang menuntut majikan. Namun perilaku ini ternyata tidak terbatas pada orang tidak percaya, ibu bapak. Orang Kristen pun terjebak, terpengaruh dalam perihal gugat-menggugat. Bahkan litigasi atau penyelesaian masalah hukum di pengadilan itu tidak hanya melibatkan antar orang Kristen, tapi juga melibatkan majelis, rohaniwan, bahkan instansi gerejanya. Kita mudah menemukan isu di internet. Ada majelis yang menuntut supaya hamba Tuhannya dipecat. Ada hamba Tuhan yang menuntut supaya gerejanya, sinode di mana sebelumnya dia pelayanan, membayar ganti rugi terhadap dirinya. Ada pendeta dengan pendeta saling gugat dengan nilai yang cukup fantastis. Cuma sekalian, situasi itu menunjukkan tentang adanya masalah kesatuan di dalam gereja. Nah, kalau kita melihat di dalam satu surat 1 Korintus, terlihat jelas problem yang sama. Karena meningkatnya perpecahan, maka Paulus dengan tegas berkata, kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Pada hari ini kita akan merenungkan 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11 yang mengungkapkan keprihatinan Paulus terhadap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus.
Nats ini sangat relevan dan sekaligus menantang kita dengan pertanyaan, bagaimana seharusnya orang Kristen menyelesaikan konflik? Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab, buka aplikasi yang ada di Alkitab, aplikasi Alkitab yang ada di handphone maksud saya, dan lihat 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11 saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Saya mulai dengan ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ayat yang ketujuh. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Semakin jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita membaca yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu bapak sekalian, dari sebuah buku saya mengetahui bahwa ternyata orang Yunani pada zaman Alkitab itu adalah orang-orang yang suka berdebat di pengadilan. Pengadilan adalah salah satu hiburan utama bagi mereka. Di Yunani pada masa itu setiap orang sedikit banyak adalah pengacara yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendengarkan dan memutuskan kasus hukum. Kota Athena digelari juga ibu kota gugatan hukum Yunani. Terkenal karena kegemarannya akan litigasi. Kegemarannya akan penyelesaian masalah hukum di pengadilan. Orang yang memiliki keterampilan berpidato yang hebat sangat dihargai. Karena tuntutan hukum sering dimenangkan oleh mereka yang dapat memberikan argumen-argumen persuasif. Sekalipun mungkin tidak dapat memberikan bukti yang terbaik. Kegemaran orang Athena akan litigasi dan banyaknya tuntutan hukum yang tidak pernah berhenti menyebabkan seni kefasihan berbicara di depan pengadilan itu berkembang pesat. Nah, Korintus, kota metropolitan, pusat perdagangan internasional yang begitu dekat dengan Athena, dipengaruhi oleh perilaku ini. Menyerap kebiasaan orang Yunani itu. Seorang ahli Alkitab yang bernama Craig Kinner mencatat demikian. Masyarakat Korintus dengan jumlah OKB, orang kaya baru yang terus meningkat.
melebihi masyarakat Romawi dalam hal menyukai masalah litigasi, masalah tuntut menuntut di pengadilan. Dan kebanyakan gugatan hukum zaman dahulu itu membahas masalah properti di antara orang kaya. Beberapa keluhan hanyalah dalih untuk membalas penghinaan, untuk membalas permusuhan yang ada. Nah, sama seperti orang yang tidak percaya di sekitar mereka, orang Kristen Korintus membawa perselisihan mereka itu dengan sesama mereka, orang percaya, kemana? Ke pengadilan sipil. Di mana orang-orang yang tidak percaya justru menjadi hakim yang mengadili kasus mereka dengan hukum Romawi. Apakah itu terkait dengan masalah keluarga, properti, warisan, pelanggaran kontrak, fitnah? Tuntutan perdata itu banyak. Paulus mendengarnya. Dan Paulus merasa perlu untuk mengatasi kondisi tersebut. Dan Paulus menegaskan bahwa litigasi, penyelesaian hukum di pengadilan di antara orang percaya itu adalah praktik yang salah. Di dalam ayat 1 dikatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Pertanyaan Paulus ini menyiratkan ketercengangannya dia oleh keberanian jemaat Korintus yang membawa kasus mereka ke hadapan orang yang tidak percaya. Wajar jikalau Paulus terkejut. Wajar jikalau Paulus marah terhadap apa yang mereka lakukan. Mengapa? Karena di pasal sebelumnya Paulus itu menegur mereka. Ada orang yang tidur dengan istri bapaknya. Hidup tidak kudus dan mencemarkan kehidupan gereja. Mereka tidak tegur, mereka tidak hakimi. Tetapi ketika mereka menghakimi satu sama lain, mereka merusak kesaksian mereka dengan cara berpaling kepada hakim yang belum percaya, yang bukan orang yang lahir baru. Paulus menegur jemaat Korintus dan mengingatkan mereka tentang identitas, tentang tujuan orang Kristen. Ia ingatkan mereka tentang siapa kita di dalam Kristus. Dengan mengingat janji tentang apa yang akan kita capai. Apa janji itu? Menjadi hakim. Menjadi hakim tidak hanya untuk dunia, menghakimi dunia. Tetapi juga menjadi hakim atas malaikat-malaikat. Paulus seolah berkata, jika satu hari nanti ketika Kristus datang, kamu akan menghakimi manusia, kamu akan menghakimi dunia, kamu akan menghakimi malaikat-malaikat, kamu akan menghakimi masalah-masalah yang demikian berat di dunia yang akan datang itu. Mengapa kamu mengalami kesulitan di dalam mengatasi masalah-masalah biasa, masalah-masalah sepele di dunia sekarang ini? Di dalam Kristus, mereka memiliki semua hal mendasar. Ada Roh Kudus, ada hikmat Allah yang tinggal di dalam diri mereka. Yang mana itu memampukan mereka untuk menjadi penengah, menjadi perantara di dalam perselisihan yang ada. Mereka tinggal menerapkannya. Tapi kenyataannya mereka tidak mau. Mereka menyerahkan urusan mereka kepada hakim yang tidak berarti di dalam jemaat. Di sini Paulus tidak sedang meremehkan kebijakan dan otoritas hakim sipil ataupun para ahli hukum yang ada. Dia tidak sedang melecehkan pemerintahan manusia, lembaga yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan di dunia. Perspektif Paulus di sini adalah hakim yang belum percaya, hakim yang belum lahir baru tidak akan bisa memiliki pemahaman tentang nilai dan kebajikan iman Kristen. Tidak akan bisa memiliki pemahaman tentang nilai dan kebajikan
iman Kristiani yang bersumber dari kasih yang berpusat pada kasih karunia. Hakim yang tidak percaya, tidak memahami kehidupan Kristen. Mereka tidak mengerti apa artinya hidup di dalam roh. Yaitu melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Menimbang yang sementara dengan yang kekal. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal-hal rohani seperti itu adalah kebodohan bagi orang yang di luar Kristus. Waktu saya yang 2 minggu lalu ketabrak, saya dibantu oleh orang-orang untuk berdiri. Motornya juga diberdirikan. Tukang parkir dan orang-orang di sekitar itu menyaksikan. Dan orang itu bilang kepada motor yang tabrak saya, "Kamu nyebrang toh, kamu motong jalur toh, kamu salah. Kamu bereskan dengan bapak ini." Kemudian mereka pergi meninggalkan kami. Orang itu bilang, "Bapak bagaimana?" "Saya enggak apa-apa, cuma kaki saya sakit, sepertinya ini ada masalah." Saya bilang, "Bapak mau saya antar pulang?" "Oh enggak usah, karena pas pada waktu itu penyediaan Tuhan. Mobil gereja lewat, ada istri saya di mobil. Jadi sempurnalah sudah penyediaan Allah. Ya, ada Pak Victor di dalam mobil, sehingga motor saya dibawa pulang Pak Victor. Ransel saya dipegang istri dan saya dibawa ke rumah oleh mobil gereja. Tak apa-apa. Jadi motor Bapak rusak gimana? Ganti ruginya gimana? Dan waktu itu saya bilang, kamu ada apa-apa enggak? Kamu ada masalah enggak? Enggak. Kamu sekarang mau kemana? Pergi. Ya sudah, pergi sana. Hati-hati di jalan. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian si tukang parkir yang tahu dan yang kemudian marah ketika anak berbicara kepada anak itu, "Kamu bereskan dengan bapak itu." Tidak berapa lama dia balik. "Sudah beres Pak?" "Sudah." "Diganti enggak?" "Enggak, saya suruh pulang." Saya bilang sama dia, "Jalan hati-hati." Dia bingung lihat saya, Bapak, Ibu Bapak sekalian. Mungkin dalam hatinya, ibu dong, udah ditabrak, udah sakit, kendaraan rusak. Kok enggak minta ganti rugi? Hal-hal rohani. Bagi orang yang di luar Kristus itu kebodohan, Ibu Bapak. Karena itu di dalam gereja yang diatur oleh hukum Kristus, di dalam kehidupan orang Kristen, yang Kristus itu berkuasa. Yang kasihnya itu beroperasi. Pendapat hakim yang tidak percaya, itu tidak berarti dan tidak seharusnya diperhitungkan. Dari perspektif Paulus, adalah ide yang absurd, ide yang memalukan ketika meminta hakim non-Kristen yang berpikiran duniawi untuk menyelesaikan perselisihan di antara orang percaya yang harus hidup menurut mandat Kristus. Itu kurang lebih seperti kita tulis sesuatu, bikin tulisan, dan kemudian minta orang yang tidak bisa menulis membaca untuk mengkoreksinya. Salah, kata Paulus. Tetapi selain itu Paulus juga mengatakan litigasi di antara orang percaya itu menunjukkan bahwa mereka tidak menghidupi Injil. Bukan saja perbuatan salah, tapi itu menunjukkan engkau tidak menghidupi Injil. Fakta bahwa jemaat Korintus salah menangani gugatan dengan membawanya ke pengadilan menunjukkan mereka itu gagal menghidupi Injil. Mereka gagal untuk memberikan pipi kepada orang yang menampar mereka. Mereka gagal untuk menyerahkan diri dengan rela kepada perlakuan yang tidak adil. Mereka telah melupakan beberapa prinsip paling berharga yang seharusnya mereka jalani. Kristus mengajar gerejanya untuk hukum kasih, bukan pembalasan. Orang Kristen harus saling melayani, bukan menjatuhkan. Mereka harus menjadi tubuh yang bersatu di mana setiap anggota itu bekerja secara selaras dengan yang lain. Yang karenanya itu setiap orang demi melindungi tubuh Kristus dan kepentingannya. Paulus bilang lebih baik dirugikan, lebih baik ditipu
daripada bertengkar satu sama lain. Paulus berkata, kamu sudah kalah ketika kamu mengajukan gugatan di pengadilan. Apapun putusan pengadilan, orang Kristen sudah kalah. Mereka tidak mau menderita kerugian yang disebabkan oleh saudara seiman mereka. Tetapi dengan mengajukan gugatan, mereka merusak diri sendiri dan dengan menjadi pelaku kesalahan, saling menipu, berbuat curang. Itu yang dikatakan di dalam ayat 8 tadi. Mereka melukai gereja karena merusak kesaksian dan reputasi gereja. Dengan gugatannya, orang Kristen Korintus itu seolah-olah berkata begini kepada dunia di sekitar. Kami orang Kristen tidak lebih baik dari kamu kok. Kami tidak memiliki sesuatu yang berbeda dari kamu kok. Kami harus meminta hakim datang untuk menyelesaikan masalah di antara kami. Dan memaksa seseorang untuk melakukan hal yang benar. Jadi apa yang bisa kami tawarkan pada kamu? Tidak ada. Ibu Bapak, jika kita ingin hidup sebagai murid Kristus, menjalankan semua yang Dia perintahkan, tempat yang baik untuk memulai adalah dalam interaksi kita dengan sesama orang percaya. Ajaran-ajaran Yesus memang berlawanan dengan budaya umum yang berlaku, sehingga sulit untuk diterapkan. Seperti jemaat Korintus, kecenderungan kita adalah untuk memperjuangkan hak kita, memperjuangkan reputasi serta harta benda kita. Namun, membalas pukulan dengan pukulan, membalas pelanggaran dengan pelanggaran, tidak mencerminkan ajaran Kristus. Melainkan itu nilai-nilai dunia. Dan ketika dunia melihat kasih, persekutuan Kristen hancur, menjadi kebencian dan pertikaian internal, mereka akan mencemooh Injil. Mereka akan mencemooh gereja. Tapi Paulus masih mengatakan ada hal yang ketiga untuk dikatakan. Ingat Injil yang sesungguhnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, berzina, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kembali kepada orang percaya menggugat sesamanya. Paulus seolah berkata, lihat, ketika kamu begitu agresif dalam membela hakmu sendiri, sehingga kamu membawa saudaramu yang lain ke pengadilan, di hadapan pengadilan sekuler, kamu sedang berbuat salah kepada saudara itu. Meskipun kamu mungkin benar dalam alasanmu, kamu berbuat salah kepada saudaramu. Dan itu menimbulkan pertanyaan, apakah kamu sendiri pernah dibenarkan di hadapan Tuhan? Paulus menutup ini dengan nada yang agak praktis dan positif. Aku tahu pasti ada beberapa di antara kamu sejauh ini terlibat di dalam tuntutan hukum dan dosa-dosa yang lain. Kamu benar-benar memberi kesaksian bahwa kamu tidak pernah diubahkan. Tetapi itu hanya beberapa dari kalian. Sebagian besar dari kalian telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya yakin kalian akan mengubah cara pendekatan kalian terhadap kehidupan dan masalah yang ada. Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Korintus. Sebelum percaya kepada Kristus, mereka berkomitmen pada berbagai dosa dan menjadikannya gaya hidup.
Tetapi sebagai orang percaya yang sudah dilahirbarukan, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan dan disucikan, perilaku dosa itu tidak boleh lagi dilanjutkan, apalagi dijadikan gaya hidup. Pertobatan harus membuat perbedaan. Itulah inti Injil yang sesungguhnya. Diubahkan, diselamatkan, diubahkan untuk menjadi ciptaan baru. Kalau dulu engkau pencuri, sekarang bukan mantan pencuri, tapi penciptaan baru. Kalau engkau adalah pelanggar hukum, sekarang bukan mantan pelanggar hukum, tapi ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi dari seluruh bagian ini, kesaksian orang Kristen di hadapan dunia yang mengamati adalah menunjukkan perubahan karena pertobatan. Dan itu juga berarti menunjukkan kepedulian yang penuh kasih kepada orang lain. Bukan hanya peduli kepada diri sendiri. Semangat egois, saya harus mendapatkan hak saya bagaimanapun caranya. Itu dipatahkan. Sehingga kita rela menderita kerugian. Sekalipun ditipu. Agar asal nama Tuhan ditinggikan. Itulah yang membuat dunia mulai duduk dan memperhatikan. Ketika orang tidak melihat sikap itu, mereka akan cenderung berkata, Injilmu tidak berbeda dengan apapun yang kami miliki. Kami tidak tertarik. Pertempuran hukum yang dirujuk di dalam 1 Korintus pasal 6 adalah contoh nyata dari perpecahan yang ada di Korintus. Seperti yang pertama kali disebutkan oleh Paulus dalam pasal 1. Hubungan yang tegang, hubungan yang tidak didamaikan di dalam gereja adalah penyebab dari segala macam dosa lainnya. Demikian juga di dalam keluarga. Suami dan istri, anak dan orang tua bergumul dalam hubungan yang tidak didamaikan. Banyak masalah yang kita hadapi dapat ditemukan berasal dari hati yang tidak mau mengampuni dan tidak mau bertobat. Injil bukan hanya tentang rekonsiliasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga rekonsiliasi manusia dengan sesamanya. Didamaikan dengan Kristus berarti didamaikan dengan manusia-manusia lainnya, didamaikan dengan sesama orang percaya. Panggilan kita menjadi seorang Kristen adalah menjadi pembawa rekonsiliasi. Dan ini tidak akan terjadi di ruang pengadilan sekuler. Proses pengadilan tidak memfasilitasi rekonsiliasi dan keharmonisan. Tetapi justru kontraproduksi. Yang ada justru adalah kemarahan, kebencian, dan dendam. Inilah alasan mengapa kita sangat dianjurkan untuk menghindari pengadilan jika memungkinkan. Nah, Bapak Ibu, apa implikasi dari perenungan kita hari ini? Masih sisa 11 menit, mudah-mudahan 2 poin ini selesai. Yang pertama, seorang Kristen tidak boleh mengajukan gugatan hukum terhadap orang Kristen lainnya. Kita mungkin tidak menyukai larangan ini. Tetapi ketahuilah, itu bukan kata Yohanes. Firman Tuhan yang mengatakannya. Engkau boleh tidak setuju dengan saya, tapi engkau harus tunduk kepada firman Tuhan. Saya rasa tidak ada cara untuk menyiasati larangan ini. Jikalau Anda punya masalah dengan sesama orang percaya, jangan bawa ke pengadilan. Bawa ke gereja, bawa ke kerohaniawan, bawa ke majelis, beritahu kami tentang itu. Mengapa? Karena gereja harus siap untuk bertindak sebagai penengah di dalam perselisihan antar umatnya. Pak Yo, jemaat kita segini banyak. Kalau cuma hamba Tuhan dan majelis yang menangani, ya apa, mana cukup orang. Makanya disitulah indahnya dan disitulah pentingnya. Kenapa kita harus punya kelompok kecil, kenapa kita harus punya cross. Karena di dalam kelompok kecil kita bukan hanya bertumbuh secara rohani, Ibu Bapak. Tapi ketika kita berselisih, teman-teman crosslah yang akan menjadi arbiter, penengah bagi kita. Yang akan berjuang untuk membantu menyelesaikan permasalahan kita dengan baik.
Jadi masih ada kesempatan Ibu Bapak yang masih belum punya cross, daftar ke Pak Gindo, cari Pendeta Hendra, tapi jangan cari saya. Menjadi penengah bukanlah tanggung jawab yang menyenangkan. Lantas kalau begitu, mengapa gereja harus terlibat? Intinya, jika kita berharap orang Kristen akan mentaati firman Tuhan dengan tidak membawa satu sama lain ke pengadilan, mau tidak mau, gereja perlu menyediakan beberapa mekanisme alternatif. Dan ini PR bagi majelis dan hamba Tuhan untuk memikirkannya. Supaya jemaat punya arah. Ketika berselisih mereka tahu mereka harus pergi kemana untuk menjalankan firman Tuhan. Bagaimana jika pihak yang kita berseteru itu, yang kita bertengkar itu, dia tidak mau didamaikan, dia tidak mau berpartisipasi dalam upaya mediasi. Dalam banyak kasus, mungkin akan lebih bijaksana jika kita mengikuti nasihat Paulus dan memilih untuk menerima bahwa kita dirugikan. Tuhan akan menghargai kesediaan kita untuk mengorbankan hak-hak kita demi kerajaan Dia, demi nama baik Dia. Tetapi jika kita merasa kita tidak dapat melakukan hal itu, maka cari hamba Tuhan. Kalau dia jemaat dari gereja tertentu, cari gembalanya, jelaskan situasinya, minta Bapak Gembala tersebut untuk dorong orang tersebut untuk mau berdamai. Duduk di dalam pertemuan. Tetapi jikalau pendeta, jikalau gereja tidak bisa membantu, tidak bisa membuat orang itu setuju untuk memasuki proses berdamai, dan sepertinya sudah tidak ada cara lain, maka mungkin itulah saat yang tepat untuk pergi ke pengadilan. Mungkin loh ya, saya tidak mendorong, tetapi kalau sampai sudah tidak ada cara, mungkin itulah waktunya. Dan di sini kita tidak sedang berbicara tentang kasus kriminal, Ibu Bapak. Jika ada orang Kristen yang menyelinap ke rumah Anda, mencuri beberapa barang, ia tidak hanya melanggar hak Anda, ia melanggar hukum negara. Meskipun secara moral kita tidak diharuskan untuk mengajukan tuntutan dan bersaksi melawan orang itu. Tapi saya tidak percaya bahwa ada sesuatu di dalam Alkitab yang melarang kita jikalau seandainya kita bersaksi menentang orang tersebut. Kasus-kasus kriminal bukan hanya urusan gereja, karena itu ada di ranah negara. Akan tetapi kasus-kasus perdata antara dua orang Kristen harus diselesaikan melalui gereja. Yang kedua, seorang Kristen boleh kok pergi ke pengadilan, boleh kok menggunakan jasa pengacara. Yang Alkitab tentang itu adalah motif yang mendorongnya. Seperti hasrat melakukan pembalasan, hasrat mendapatkan hak, hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara apapun, dengan resiko apapun. Itu yang ditentang karena melanggar prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Contoh misalnya, jikalau seseorang yang bukan orang percaya mengajukan gugatan terhadap Anda, tidak ada salahnya jika Anda menggunakan jasa pengacara. Jika memang Anda salah, minta pengacara tersebut untuk memberikan kompensasi yang adil bagi orang itu. Tapi jikalau orang itu tidak tertarik dengan penyelesaian yang adil, jelas-jelas dia punya maksud, punya keinginan untuk mengambil keuntungan dari Anda, minta pengacara untuk membela Anda dari klaim tersebut. Saya tidak yakin Alkitab melarang kita tentang hal itu. Mungkin ada kalanya juga tepat untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang yang bukan orang percaya. Jika pihak tersebut telah melakukan kesalahan terhadap kita. Katakanlah contoh, pihak asuransi menolak membayar klaim yang jelas-jelas merupakan hak Anda. Tentu saja kita boleh mengajukan kasus ini, meminta jasa pengacara untuk memperkarakan hal ini. Tentu saja kita boleh melakukannya. Yang tidak boleh jikalau kita mengajukan tuntutan, gugatan dengan maksud mengambil keuntungan dari suatu situasi demi kesenangan, demi keuntungan pribadi. Ibu bapak, kita tahu McDonald bukan? McD ya bukan?
terkenal dengan menu andalannya hamburger dan ayam goreng. Namun sebetulnya McD itu juga terkenal karena gugatan hukum yang ditujukan kepada perusahaan tersebut. Salah satu yang paling fenomenal adalah gugatan dari seorang nenek yang bernama Stella Liebeck yang diajukan tahun 92, dan itu menjadi kasus yang dijadikan studi oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di Amerika. Stella itu menggugat McD karena dia ketumpahan kopi yang dia beli di McD. Satu hari dia naik mobil bersama cucunya, pergi ke McD, masuk ke dalam layanan drive-thru. Nah, dia beli kopi. Suhu kopi di McD itu mencapai 90 derajat. Dan memang itu suhu yang tepat untuk menyeduh kopi. Ya. Masalahnya di mobil si nenek tidak ada tempat taruh gelas. Maka sambil nyetir, kopi yang panas itu ditaruh di antara pahanya sambil nyetir. Dan terjadilah tumpah itu kopi. Kesakitan dia. Pergi ke rumah sakit. Luka bakar 6%. Dia dirawat 1 minggu. Dengan total biaya 10.000 US dollar. Kemudian keluarganya itu menulis surat dan minta McD untuk menanggung biaya rumah sakit 10.000. Sekaligus cek mesin kopi kalian. Mungkin rusak itu. McD menolak. Dan kemudian menawarkan, ya katakanlah kayak ganti rugi 800 US dollar. Tapi ditolak mentah-mentah. Dan karena itu mereka marah. Mungkin mereka nggak suka ganti rugi, mereka maunya ganti untung kali ya. Jadi mereka mengajukan gugatan ke pengadilan. Hasilnya apa? Pengadilan mengabulkan bahwa Stella harus mendapatkan kompensasi 200.000 US dollar. Tapi karena dia juga ada andil kecerobohan, maka didiskon 20%. Jadi dia harus dibayar oleh McDonald's 160.000 US dollar. Dan pemerintah sendiri menjatuhkan punitive damage atau katakanlah semacam denda kepada McD senilai 480.000 dolar. Jadi total semua dendanya 640.000. Kali 15.600 hari ini ya, lumayan ya. Singkat cerita, kisah ini berakhir di luar pengadilan. Tapi diperkirakan McD harus keluar uang 400 sampai 600.000 dolar. Ketika kita menggugat sebuah perusahaan misalnya seperti McD, jika kita melakukannya untuk mendapatkan kompensasi dalam jumlah besar seperti kisah barusan. Jikalau kita mencoba mencari ganti untung, bukan ganti rugi. Bagi saya itu tidak dapat dikategorikan sebagai mencari keadilan. Tetapi itu mengambil keuntungan atau tepatnya merampok secara legal. Dan itulah yang ditolak oleh Paulus. Jangan mau membalas, kapok kon. Tak tuntut. Bukan. Itu tidak boleh. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengingatkan bahwa pengadilan tempat kita berdiri hari ini di dunia ini bukanlah pengadilan tertinggi. Hanya Tuhan yang membawa keadilan ke bumi. Di hadapan Tuhanlah kita semua harus berdiri. Sebagai orang yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan, yang telah disucikan. Mari kita menantikan waktu itu dengan menikmati hak istimewa kita. Untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Menikmati hak istimewa kita. Untuk tidak membalas. Untuk tidak menuntut ke pengadilan. Tapi melepaskan kasih. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan. Mungkin sulit bagi kami untuk mengerti dan menerimanya. Mungkin hati kami menolak untuk mempraktekkannya. Tetapi kami tidak mau berdosa kepadamu ya Tuhan. Tolong kami
menjadi pendengar, menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin.